Nama saya Agustinus Setiawan, saya sebagai ketua di Elkrit. Nama saya Perca, saya sebagai wakil. Saya Oki sebagai penanggung jawab acara. Oke, aku Esak sebagai MC di event Elkrit. David Victor, biasa dipanggil Potato, biasa dipanggil juga Mas Kentang. Jabatan fotografer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu dan di samping saya nama saya Vincent. kita dari tim kreatif ya, lebih tepatnya diomong ya. Kreatifnya tim Elkrit Official. Kita itu yang bertugas untuk ngebuat media sebelum dan saat acara. Seperti itu kurang lebih. Halo, perkenalkan nama saya Adit dari Ketua Korlap. Kebetulan di situ saya sebagai Ketua Korlap di Elkriterium. Ini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ito. Saya anggota Korlap dan saya di titik Monkasel, dukungan Monkasel. Pokoknya ini Wisnu. Jadi saya di sini sebagai official media partnernya Elkrit. Saya Dimas, sering dipanggil Boyo. Saya sebagai dokumentasi video sebagai kameramen. Halo Rek, aku Fadli. Aku dari tim Gotong Royong Cycling Club asal Surabaya. Kalau anak-anak biasanya manggil Jamet, asli saya di Surabaya. Kalau untuk tim personal sendiri, saya biasanya pakai nama street. Biasa dipanggil Didan, saya dari tim Gotong Royong Cycling Club atau GRCC, domisili dari Surabaya. Kalau menekunin fixed gear, kalau bener-bener di dunia fixed gear mungkin di atas 2015. Tapi at least aku main fiksi udah dari SMP sebelum 2015, kota-kota udah main fiksian. Kalau mungkin ikut kriterium, first time ku kriterium itu 2018, itu event di Jogja. Mungkin itu sih yang ngawalin balapan-balapan sampai sekarang. Aku main fixed gear sejak tahun 2021. Aku terjun ya dari awal 2022 sih. Saya main fixed gear dari sekitar tahun 2020, pertengahan 2020. Untuk balapan pertama kali itu kalau nggak salah di bulan Desember tahun 2020. Pertama kali ikut. Halo teman-teman, saya Reza dari Polos Surabaya. Saya selaku owner dari brand Polos Surabaya. Polos Surabaya sendiri salah satu brand lokal yang kita produksi kaos, jaket, kemeja, sama beberapa aksesoris lain. Kita ada di Jalan Lintang Selatan nomor 87 Surabaya. Halo, nama saya Iyal. Saya dari Volty Buffy. Volty Buffy adalah brand grooming. Salah satu brand grooming ada di Surabaya dan sahabat saya adalah owner dari Volty Buffy. Ya, saya Bram dari Neighborhood, co-founder dari Neighborhood, toko sneaker lokal di Surabaya yang support acara Elkrit. Assalamualaikum, aku Dito dari Garlic Store dan Garlic Coffee. Kita bergerak di bidang clothing, fashion lah, terus sama ya ngopi-ngopian aja lah. Saya Yusa, kebetulan saya dari Colors Pub and Restaurant Surabaya. Saya Eki dari Equity, selaku pemilik dari Equity Cycle Club. Saya Mohtred, saya dari Studio 31 Surabaya selaku owner dari studio tersebut. Kalau fixed gear sendiri sebelumnya tahu dari teman-teman ya, jadi teman-teman yang di sosmed banyak yang juga main fixed gear. Walaupun saya nggak main fixed gear, tapi saya juga update dari beberapa story-nya teman-teman. Kalau tahu fixed gear sih, saya pernah main fixed gear dari tahun 2011 sampai 2013. Terus waktu pandemi ini akhirnya coba nih main fixed gear lagi. Akhirnya saya main fixed gear lagi sih kayak gitu. Fixed gear tahu dari dulu ya di Surabaya. Karena memang kebetulan saya sendiri juga suka fixed gear. Kita juga sama-sama main dari awal tahun 2010-2011. Cuman memang saya jarang ikutin komunitas atau apalah. Tapi begitu tahu antusias teman-teman di fixed gear lumayan gede, ayolah kita saling support. Itu 2010 apa ya dulu ya, 10-11an kalau nggak salah itu aku nggak ikut, cuman teman-teman itu circleku pada ikut semua. Jadi Surabaya bisa dibilang pada saat itu rame, pada saat itu ya. Jadi aku tahunya teman-teman yang 2010 sampai 2011 atau bahkan sampai saat ini ada yang masih main. Itu aja.
Kebetulan juga pernah punya fiksi juga, jadi pernah sama-sama teman-teman fix gear juga. Dulu main dari tahun 2009 dari komunitas sampai sekarang. Tahu fix gear udah lama banget ya, maksudnya emang karena banyak keluarga yang suka sepeda, jadi ya fix gear kita udah tahu sejak lama sih. Diajak sama teman-teman saya, banyak teman-teman saya. Ya memang dari teman-teman dan memang dari diri saya sendiri juga pengen gitu loh, ada event yang gede di Surabaya. Awal mulanya itu coba-coba sama temen-temen. Lah kok gimana ya? Awal mula lagi santai pulang kerja, tiba-tiba ditelepon sama Mas Tole, Mas Agus tadi, ya, disuruh datang untuk ikut meeting, dan ternyata teman-teman udah lagi meeting. Awalnya diminta tolong untuk menjadi tim media, videographer. Cuman karena memang pada saat itu lagi sibuk kerjanya, lagi padat, akhirnya diminta tolong oleh Perca untuk menjadi MC. Awalnya lagi sepedaan bareng-bareng sama teman-teman, ada event, terus tiba-tiba diajakin untuk gabung bantu acara itu. Ada panggilan bos geng ya, ibaratnya. Jadi kalau si orang ini telepon berarti darurat. Mas Perca awalnya ya. Pas kerja ditelepon ternyata minta tolong untuk membantu Elkrit ini berpartisipasi, ya kenapa enggak? Itu pertama kita diajak karena mereka melihat, mereka itu maksudnya Mas Perca, Mas Tole dan lain-lain itu melihat, wih coba anak ini isinya anak kreatif semua, anak komunitas ini gitu. Jadi ya mereka mempercayakan itu sama kita kayak gitu. Kebetulan saya dari dulu itu memang kepingin ada event gitu, tapi atas nama Surabaya gitu, jadi semua itu ikut, ayolah kita bikin event jadi satu. Dan kebetulan waktu saya pulang ke Surabaya diajak sama teman-teman jadi panitia, wah langsung mau saya. Nah, nggak tahu ini teman saya satunya ini gimana ini. Waktu itu saya main ke Mas Agus. Kebetulan Mas Agus menawari saya untuk menjadi korlap, untuk membantu korlap untuk menyukseskan acara, dan di situ saya langsung mau. Geleman. Harus. Awal mulanya itu aslinya berupa WA sebenarnya. WA ini dari grup PJS, karena saya ada di dalam komunitas sepeda fiksi, yaitu namanya PJS, Pedal Jaya Sentosa. Itu kita seakan-akan sudah ditunjuk untuk menjadi official media partner. Nah, kok tiba-tiba gitu loh, kok tiba-tiba menunjukkan sepihak ya? Iya. Jadi kaget. Nah, begitu saat diundang, ini boleh ya cerita agak sedikit melebar. Jadi begitu kita diundang, itu kaget sebenarnya. Jadi antara Mas Simi, kebetulan waktu itu ada di tempat kopi, itu ada Mas Simi, ada beberapa teman-teman yang lain. Kebetulan Mas Perca juga waktu itu ada juga. Itu tiba-tiba kaget saya. Gitu, langsung gitu. Kaget saya. Ini apa ya? Karena sudah diomongin belum? Belum, terus terang kita belum. Karena waktu itu yang aku tahu hanya chattingan waktu WhatsApp itu, yang aku tahu adalah penjualan frame dan pelek waktu itu. Waktu itu, jadi nggak ada yang ke arah sana sama sekali. Mungkin dari Om Boy gimana? Kalau saya sih kebetulan awal pertama kali itu ya dari grup, terus saya sih pura-pura nggak tahu aja. Apa yang dibilang yang diajak kan Wisnu sama, jadi saya ya wes tak lihat aja grupnya. Wisnu ngechat saya ngajakin, ya akhirnya oke lah, kalau Wisnu oke saya juga oke. Iyalah, apa kata Om Boy? Kalau sebelumnya pernah lihat ya dari story-nya beberapa teman, tapi kalau seniat kayak Elkrit belum ada sih Mas.
Sebelumnya tahu. Acara Elkrit ini juga ada di Surabaya. Saya juga main fixgear juga. Pengen support juga teman-teman biar acara ini bisa terus berkembang dan acara ini bisa terus akan berlanjut ke kemudian harinya kan gitu loh. Ya, ada. Tapi memang saya sendiri tidak pernah ngikutin tren-tren balapan atau apa. Tapi begitu ada teman-teman yang ngikutin itu, kebetulan teman sendiri bikin event, ayolah kita ikut, kita dukung bareng lah gitu. Nah yang ini, yang sebenarnya kalau fixgear balapan itu saya lama banget nggak tahu dan ternyata wow, ternyata balapan fixgear dan ya langsung kebayangkan gimana itu capeknya balapan fixgear. Alhamdulillah sebelumnya udah beberapa kali dapat juara. Salah satunya mungkin di Semarang itu juga dapat. Oh ya, Tulungagung juga itu. Sebelumnya pernah di GPT 15 Mei. Alhamdulillah pernah, saya beberapa kali pernah di Pekalongan, juga pernah di acara Surabaya yang diadakan sama wali kota di GPT. Karena salah satunya diadain di Surabaya juga, ingin ngeramein juga, terus ada beberapa temen yang dari luar kota, yang dari Tangerang, dari yang jauh-jauh itu datang juga, jadi pengen banget ikut di acaranya itu biar bisa bareng juga sama teman-teman. Kenapa aku ingin ikut Elkrit? Karena udah hobi saya bersepeda ya, ikut balapan juga termasuk hobi saya sih. Kebetulan saat ini saya juga lagi istilahnya mendalami olahraga bersepeda dan juga saya merasa tertarik dengan event-event balapan ini, jadi saya ikut. Karena memang itu acaranya soundingnya cukup besar ya, otomatis bahkan yang dari luar kota aja denger, yang di Surabaya pasti denger juga dari sounding acaranya sendiri, dari panitia-panitianya. Tahu Elkrit dari teman-teman komunitas Gotong Royong Cycling Club. Kalau Elkrit sendiri kebetulan karena basicnya dari Surabaya, jadi saya tahu dari teman-teman dan kebetulan teman-teman juga banyak yang jadi panitia. Gini, kalau dari awalnya sendiri kan dari video gimmick yang awal sendiri itu teman-teman udah rame ya. Jadi video gimmicknya udah rame, lalu saya cek di Instagramnya, video teasernya, pembuatannya sama konsep-konsepnya itu dibikinnya serius dan niat. Jadi ya nggak ada alasan lah kalau kita nggak support Elkrit. Kenapa enggak? Gitu. Kenapa enggak? Ayolah, Surabaya harus kita majuin bareng-bareng. Jadi Surabaya kalau bisa kita bikin event yang lebih gede lagi tiap tahunnya. Kita majuin lagi bareng teman-teman. Apalagi nanti kita mau enlarge ke luar, yuk. Gitu. Sebetulnya gini, Garlic tuh pengen ada lagi ketika terakhir kita ikut di acaranya, kalau nggak salah BFG ya, itu Desember 2020 dia terakhir bikin acara tuh. Setelah itu tuh kayaknya nggak ada lagi kan. Nah, kok dengar-dengar Elkrit itu bikin acara, bukan Elkritnya sih, tapi teman-teman Surabaya bikin acara. Teman-teman siapa? Nah itu aku semuanya se-Surabaya mau bikin acara yang jadi satu. Nah itu poin yang positif buat aku terutama ya. Apresiasi juga buat teman-teman fixgear yang tanpa membawa klub atau mungkin komunitas lah, semua bergabung jadi satu di Elkrit. Jadi dari eksternalku pun mereka tidak tahu bahwa sebetulnya yang di dalam Elkrit adalah teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia fixgear itu sendiri. Jadi kenapa mau support ya? Karena memang pantas untuk disupport untuk acara fixgear ini. Kebetulan sih karena emang teman-teman di Elkrit itu juga kenal semua, jadi karena memang teman-teman juga lagi benar-benar urgent dan butuh venue, kebetulan saya juga Colors pengen bikin komunitas, jadi wadah buat komunitas Surabaya seperti fixgear juga, itu sih. Karena dulu sempat di Surabaya ini sempat redup dan ini lumayan lama eventnya Hype Fixgear ini mulai naik lagi, semoga nggak redup. Ya, karena ini saya juga baru tahu ada balapan semacam ini dan saya ngelihat
antusiasme dari para peserta dan para panitia yang keren-keren. Jadi ya ini harus disupport secara visual dan hasilnya pasti bakal bagus karena didukung dari orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Sangat senang sekali, senang banget karena semuanya berbahagia. Alhamdulillah, acara yang menurut kami semua itu prepare singkat, bahkan sempat ada kendala di H-, ya termasuk H-1 itu kita pindah venue, tapi alhamdulillah kita dapat ganti venue-nya, terus berjalannya acara juga alhamdulillahnya lancar, nggak ada accident, nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Keren. Nggak nyangka acaranya bakal seramai itu dan sebesar itu. Yang niatnya cuma acara kecil jadi acara besar. Waktu event berlangsung, kesannya bangga dan terharu bener, sama seperti Perca dan Jiming. Surabaya, Sidoarjo, sekitarnya ya, jadi satu gitu loh. Maksudnya guyup, event kita masih membawa nama komunitas sendiri-sendiri, tapi guyup dan akhirnya terbukti di Elkrit kalau Surabaya itu bisa jadi satu. Dan sampai bisa ngundang teman-teman luar kota dan sebagainya, dan ngelihat wajah-wajah mereka happy itu senang sekali sih. Seru ya, adrenalin. Waktu moto itu ikut di traffic juga kan, terus banyak truk, adrenalin juga ikut, serasa balapan juga. Jadi pada saat hari H itu ya lumayan capek ya, soalnya saya sama Mas Wisnu, videografer kita itu mobile, kita ngikutin para pembalap dari kualifikasi sampai final, dan itu alhamdulillahnya non-stop ya. Alhamdulillahnya. Saya kesannya sih haru ya. Jadi apa namanya, saya tuh belum pernah terlibat di event seperti ini, dan saya ikut Fisgear kan juga masih baru. Melihat antusias dari banyak peserta di luar Surabaya itu rasanya seneng banget. Melihat crowd yang segitu banyak juga, antusias dari orang di luar circle kita, maksudnya untuk orang umum juga banyak yang ya membantu ya Mas ya. Sangat membantu. Di final juga bisa dilihat di videonya juga sangat ramai sekali. Itu saya merasa wah nggak nyangka gitu acara ini bisa seperti ini. Oh luar biasa, awal datang pesertanya rame itu, kita langsung prepare, nggak nyangka lah sampai segitu apa ya, antusiasnya itu segitu hype. Senang karena di Surabaya jarang terjadi event Fisgear yang memang besar. Kesan acara gimana Om? Kesannya dulu lah. Mesti aku sih. Kalau kesannya ini apa ya, bisa menyatukan komunitas di Surabaya sebenarnya, karena jarang banget ya di Surabaya ini, terutama di Surabaya ini, membentuk suatu komunitas itu bisa menyatukan gitu loh. Nah di Elkrit ini sendiri itu bisa menyatukan itu semua, komunitas itu jadi bersatu. Jadi nggak hanya Surabaya, bahkan luar dari Surabaya itu ikut merasakan kehebohan acara Elkrit ini gitu sih. Jadi kesannya wow. Kalau dari aku sih kesannya di luar ekspektasi ya, karena apa namanya, saya sendiri sempat jadi apa namanya, dokumentasi untuk event kayak ekspor sama apa namanya, kompetisi BMX dulu sempat skateboard. Ternyata serunya sama, hampir sama, malah lebih wah ini. Kagum ya, karena kita balapan dengan on traffic tapi panitia bisa seperti itu, terus pengalaman kita di balapannya juga keren, terus peserta lainnya juga memberikan balapan yang berbeda karena mulai lama ridernya juga semakin pintar-pintar, semakin bagus-bagus, jadi itu menjadi challenge sendiri buat aku. Tertantang, sangat tertantang. Acara Elkrit sendiri
terselenggara cukup baik, mulai dari panitia juga dapat mengorganisir acara ini dengan baik, mulai dari Marshall dan juga tim dokumentasi berhasil mengadakan acara ini dengan baik. Saya harapnya sih kalau ke depannya Elkrit bisa lebih mewadahi lagi ya buat teman-teman Fixed Gear, bisa lebih luas, bisa lebih ramai daripada yang kemarin. Bisa juga kalau Elkrit sendiri tuh diperluas lagi, misalnya mewadahi juga kayak lokal brand. Jadi selain ada balapan buat Fixed Gear-nya sendiri, tapi juga ada pop-up marketnya di venue-nya sendiri, seperti itu. Semoga Elkrit jauh bisa lebih baik lagi, bisa lebih dapat masa yang lebih banyak lagi dari nggak hanya dari Jawa Timur aja, mungkin nanti bisa sampai se-Indonesia. Bikin gede, jangan kalah sama kota-kota lain gitu. Karena kita lihat kemarin ya, mana satu event pergerakannya dari teman-teman muda, nggak ada dukungan dari instansi manapun, dari teman-teman sendiri saling support karena satu hal, Fixed Gear gitu loh. Dan nggak ada pamrih sama sekali itu, nggak ada pamrih. Mereka datang semangat, mereka semangat melebihi semangat mereka belajar gitu, olahraga turun ke jalan, berangkat semuanya, dan nggak ada pamrih, semuanya semangat, nggak ada saling sikut-sikutan, semua full support gitu. Ayo kita pertahankan event ini terus biar jadi gede semakin tahunnya. Mungkin bisa rutin lah, setahun sekali mungkin. Jadi terus terang dari yang tim Garlic pernah dokumentasikan saat ini atau pernah support di acara ini, terus terang tanpa harus mentendensikan yang klub ini, enggak ya sama sekali. Untuk teman-teman yang di klub lain terutama, justru malah kita tuh keren kalau jadi satu bikin acara Elkrit ini. Jadi kemarin itu bener-bener zero accident. Saya bukan peserta, saya bukan panitia, bahkan dari eksternal itu ngerasa ikut bangga aja sebetulnya. Keren, Surabaya sok nggak acara kayak ini dengan ada official dokumentasi yang menurutku keren nih kurek. Jakarta mungkin perlu nyoba kayak gini kan ya. Untuk kedepannya sih semoga Elkrit tambah sukses, makin gokil, dan karena emang kemarin untuk event Elkrit yang kebetulan berada di Kales itu teman-teman H-1 baru confirm ke saya. Jadi emang untuk preparation benar-benar nggak ada prepare, tapi alhamdulillah untuk running eventnya sih berjalan lancar dan gokil. Bagus, event berjalan lancar. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi, eventnya lebih besar lagi, semoga pialanya bisa lebih bagus lagi. Yang pasti pesan pertama saya ngelihat event dari acara tersebut luar biasa banget dan membuat kota Surabaya saat malam hari lebih berwarna. Dari orang-orang yang biasanya jalan-jalan malam melihat acara-acara tersebut bakalan keren banget, sehingga acara-acara seperti ini harusnya tetap berlangsung dan berlangsung terus menerus. Nggak ada dukanya, suka semua. Nggak ada suka. Nggak ada duka, sorry. Kita keren. Dari semua officialnya, dari orang-orangnya yang ada di dalamnya itu keren, dan syukur alhamdulillah kita diberi kelancaran. Ya terharu, intinya terharu. Setelah event pun terharu melihat video-video dari teman-teman media. Mantep banget. Nggak nyangka soalnya acaranya sebesar itu. Dari semua komunitas akhirnya jadi satu. Kalau sebelum mungkin karena sibuk kerja jadi aku nggak banyak membantu sebenarnya. Mohon maaf juga teman-teman. Hampir 2 minggu saya pulang jam 1 malam lah, kurang lebih, untuk ngobrol sama panitia. Pas hari hanya ya riwa-riwi, terus juga mengkondisikan banyak hal. Pas hari H juga begitu. Ya awalnya masih nggak percaya bisa acaranya sampai sukses, setelah semua racer sampai final dan finish. Mungkin kalau sebelum itu kita gak ribet di media itu konsep ya, lebih tepatnya konsep. Gimana caranya kita ngebuat kriterium ini nggak sama kayak kriterium yang lain dari sisi media ya. Dari sisi media, soalnya kan
Kalau kriterium lain kan ya bukan mengecilkan, mungkin lebih ke cuman gitu-gitu aja kayak poster gitu-gitu. Kita bisa lebih ke terkonsep gitu loh. Ya meskipun terhitung kita sangat cepat sangat waktunya. mepet juga, juga. kita deadline-nya dan sebagainya. Yang paling saya ingat itu suruh bikin ilustrasi. Benar. Gimana caranya sehari bisa jadi. Tapi ya untung ketika saya delereng, saya belum selesai di cover sama Mas Wahyu untuk postingan yang lain ya. Alhamdulillah. Untuk waktu hari H ya itu tadi, kalau saya sih lumayan capek tapi bahagia sih. Oh gini ya vibe-nya seorang videografer kalau mengikuti jalannya seorang rider itu, dan itu traffic on, ikut dredeg juga sih lebih tepatnya. Lelahnya terbayar kan? Lelahnya terbayar, apalagi setelah event pas produksinya Mas Wisnu yang sangat-sangat wow, sangar. Rasa suka dukanya nggak ada sih. Kok suka dukanya nggak ada. Kalau sukanya sih seneng ada event kayak gitu, soalnya kan kita sendiri dari Fix Gear ya, apalagi kalau nggak event kayak gitu yang ditunggu gitu. Kita dari Korlap juga seneng bisa ngondisiin venue dan di jalan itu bisa nggak ada halangan lah, alhamdulillah. Semua peserta bisa lewat aman, clear. Yang penting acaranya sukses. Kalau saya sendiri sih lebih banyak sukanya ya. Jadi lebih banyak nongkrong sama teman-teman baru, banyak koneksi baru gitu sih. Sebenarnya sih ada beberapa kayak agenda yang sudah direncanakan, kayak bikin video teaser dan gimmick-gimmick lain-lain. Nah kebetulan barengan sama acara ulang tahun kantor, jadi untuk sebelum hari H sih nggak banyak ikut membantu, saya juga minta maaf juga. Terus kalau di hari H-nya suka dukanya sih sempet jalan ya dari Sahid sampai titik yang saya lokasi untuk pengambilan gambar, karena ngikut panitia asal bonceng ternyata beda arah ya wes. Terus sama kamera saya sempet jatuh karena kan bawa kamera dua, yang satu saya pakai kamera Esak itu untuk lensa wide, sama pakai kamera saya sendiri saya setting pakai lensa yang 50 mili. Ternyata waktu habis ganti baterai saya lupa ngancingin lagi, waktu itu langsung kamera saya jatuh dan kayaknya sih lensanya rusak. Jadi sampai sekarang belum saya cek lagi lensanya. Kalau sukanya pengalaman pertama ya, maksudnya untuk event-event yang saya ikutin sebelumnya dari tingkat kesulitan gambarnya, karena ini kan pembalapnya kenceng-kenceng ya, jadi lumayan di kamera apalagi viewfindernya kecil kan, cuma itu fokus apa enggak ya, jadi kayak gitu sih. Kalau aku sendiri sih dari mana dulu ya ini? Dari duka atau suka dulu ini enaknya? Dari mana? Dari duka dulu. Duka dulu. Kalau dari duka itu sebenarnya kasihan sama teman saya. Lensanya protol men. Lensanya tuh protol, jadi aku kasihan banget sih. Terus ada lagi waktu itu sebelum pembuatan teaser, drone-ku tuh kecantol men. Dan untungnya masih bisa kekejar, jadi masuk truk itu dikejar sama si Mas Wahyu waktu itu. Untungnya sih bisa terambil, kalau enggak sudah jadi duka. Gak suka, dia kan duka. Kalau sukanya sih suka banget sih dengan acara Elstreet ini sendiri, karena ya itu tadi kembali lagi nggak nyangka sih, maksudnya nggak nyangka banget bisa sebesar ini. Kalau ada lagi sih lebih besar lagi, teman-teman yang luar kota, bahkan kalau ada yang mau luar pulau datang itu bisa disaring di sini, bisa datang ke sini, biar vibe-nya itu lebih kerasa lagi, karena kemarin itu vibe-nya aja udah kerasa banget, apalagi kalau dibikin acara yang lebih besar lagi, lebih oke lagi. Menambah ini sih slot peserta agar semakin rame. Kalau Elstreet ada lagi, tentunya semoga antusiasme dari para peserta dari luar kota bisa
ikut lebih banyak lagi dari kota-kota manapun, dan juga semoga acaranya bisa lebih besar. Untuk semua panitia Elkrit, semoga tetap raket, tetap bisa bekerja sama dengan baik, dan tetap bisa diandalkan. Lebih maksimal, lebih have fun. Semoga ofisialnya makin solid lagi dan masih bersepeda semua, biar tahun depan acaranya bisa tambah lebih besar. Kalau ada lagi, makin besar lagi. Kalau bisa traffic off ya. Lebih banyak guyon, jangan terlalu serius, tapi tetap punya tujuan satu yang sama tujuannya. Mungkin ya bisa ngasih jarak spend waktu untuk tim media lebih banyak ya. Minta tolong Mas Perca, Mas Tole, Mas Agustinus Tole, Mas Ciming ya. Ya enggak benar? Betul. Itu biar tidak menguras terlalu banyak energi. Karena kan kita juga memikirkan untuk produksi juga kan. Betul, produksi dan merchandise untuk media cetaknya kita juga. Apalagi kita juga mikirkan sedikit-sedikit tentang sponsor, itu juga agak ribet. Gitu aja sih lebih tepatnya. Dan yang pastinya yang jelas kita pengennya untuk nextnya itu pasti lebih gede, lebih wah lah. Kemarin itu udah wah, coba yang besok wah 2 kali. Wah. Ya seperti itu. Ya mungkin kalau ada ya, semoga ya. Semoga ini dari luar negeri bisa ikut. Wih iya, insya Allah mungkin bisa ya. Ya semoga ini ada lagi tahun depan, lebih wah lagi, di branding lebih wah lagi, sama kalau bisa ya, traffic off asik gitu guys. Harapannya tetap solid untuk panitia, tetap ada lagi untuk tahun depan, semoga ada lagi. Kalau bisa ada semacam kayak misal fun game, exhibition game, jadi acaranya crowdnya bisa lebih gede lagi. Terus untuk kalau medianya mungkin bisa ada live streaming ya nextnya ke depannya, jadi yang di luar kota, yang di rumah, yang nggak bisa datang bisa nonton langsung di rumah. Kalau next membuat event itu lebih proper lagi, jadi lebih dipersiapkan secara matang, itu aja sih. Jadi benar-benar matang banget, jadi kita bisa prepare apa yang mau dilaksanakan, mau dibuat apa, jadi kita bisa tahu alurnya mau kemana. Itu aja sih. Sama pesan saya, lebih safety lagi, karena kita memikirkan jangka panjang. Jika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, itu bisa lebih safety lagi, jadi menjaga untuk rider-rider yang lain jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Dan lagi juga bukan hanya dari rider, dari tim official sendiri, dari media atau apapun, jika terjadi kendala atau tidak kita inginkan, itu lebih safety lagi. Cuman itu aja. Semoga tetap bisa kontak dengan baik agar next event lebih gede. Nggak ada alasan sih mas buat nggak support Elkrit. Support. Kemungkinan saya akan bakal support lagi. Balik lagi, kenapa enggak? 100%, apapun itu, bantuannya apa, kita akan kasihkan. Ya kalau sedikit boleh cerita, kebetulan kemarin kita ada sempat sedikit karena kita mungkin ngerasa sudah saling kenal ya, jadi mungkin dari tim Galis sedikit gampang kan, oh ya wes lah kita bisa support ini support itu. Kita juga hampir setiap eventnya teman-teman, mulai FGS, BFG, Keepfix, apapun lah kita ikut semua, sampai akhirnya kemarin itu ya ada sedikit, oh ternyata sudah harus ada official, yang mana itu menurut kita, menurut tim Garlit justru harus begitu biar meminimalisir HP-HP yang nanti akan live liar ya di luar acara, itu malah mengganggu jalannya lomba. Karena yang aku tahu dari event-event sebelumnya itu dalam tanda kutip mengganggu rek, jadi kasihan si ridernya nanti akan
membahayakan dirinya sendiri kalau kamu berlomba-lomba untuk live. Jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk tim officialnya itu sudah dipercayakan footage kecil dari GoPro lama kita bisa dipakai, itu terima kasih banyak, karena memang kita bingung apa yang tidak tersentuh oleh tim official, kita coba ngisi di situ. Alhamdulillahnya bisa kepake. Jadi lesok kayak ini terus rek, setiap tahun atau setiap bulan sekali kayaknya ya. Terima kasih Elkrit, maju terus Elkrit. Untuk Elkrit ini pasti bakal full support untuk teman-teman. Pasti support. Sudah pasti, pasti kalau yang Elkrit pertama seperti ini bagusnya, kita sudah kebayang nih Elkrit yang sesi atau part berikutnya bakal lebih keren lagi, apalagi di sesi dokumentasi, sesi media akan bakal lebih bagus lagi, bisa live, bisa direkam yang lebih canggih lagi, itu udah pasti. Jadi kalau ditanya mau support lagi, ya harus, udah nggak perlu ditanya lagi. Itu lah, langsung saya pasti tanya kapan Elkrit kedua gitu, seperti itu. Saya mewakili seluruh official Elkrit di sini mengucapkan banyak terima kasih, dan ada beberapa dari official kita yang nggak bisa datang. Itu ada dari Race Director, ada dari Satria, selanjutnya ada Korlap Medis, itu ada Pak Sek sama Dani. Kebetulan memang lagi sibuk, lagi ada kegiatan lain dan nggak bisa datang. Yang penting di sini kita menyampaikan terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang-kurang, dan monggo Bapak Tole. Terima kasih sudah datang di acara kami, yang sudah support juga, yang juga itu pihak sponsor, teman-teman juga yang sudah membantu melancarkan acara ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih banyak buat semuanya. Minta doanya buat teman-teman supaya tahun depan Elkrit bisa ada lagi, semakin besar, dan bisa banyak teman-teman luar kota yang datang, slotnya ditambahin lagi. Amin. Biar makin oke. Hei, luar negeri harus datang. Luar negeri. Doakan. Karena memang kemarin tuh sempat ada di konten seseorang, itu orang dari luar negeri tertarik untuk datang ke Indonesia untuk ikut Elkrit. Gitu. See you next week. Mas Rokok. Thank you Elkrit Surabaya dan teman-teman di luar kota ya. Dadal kelas neraka for fun and red heart. Siap. Elkrit. Wow.